Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Kofifa Hanif Najmi. I'm a student of Islamic Education Stay Sultan Syarif Hasim Siak Sri Indrapura with supporting English tour Miss Tiara Panduwinata MPD. Today, I will explain about active voice and passive voice. Nah, teman-teman, sudah ada yang tahu belum apa itu active voice dan passive voice? Oke, di video ini aku akan membahas tentang active voice dan passive voice itu sendiri. Bagaimana tensesnya, apa contoh dari active voice dan passive voice, dan bagaimana cara mengubah dari active voice ke passive voice. Oke. The active voice is the subject who perform an action, while the passive voice is the person who is appointed to carry out the action. Nah, kalimat aktif merupakan subjek yang melakukan suatu tindakan, sedangkan kalimat pasif merupakan seseorang yang ditunjuk melakukan suatu tindakan tersebut. Nah, sampai di pengertian ini, apakah teman-teman sudah paham? Oke. Kita ke slide selanjutnya. Oke, active voice. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita juga mengenal ada kalimat aktif dan juga kalimat pasif. Nah, kalimat aktif biasanya ini mempunyai awalannya yaitu me, sedangkan kalimat pasif mempunyai awalannya di. Nah, example, contohnya saya ambil dari simple present tense, yaitu Hanif cooks a meal. Nah, di situ kan Hanif memasak makanan. Me ya, awalannya me ya, itu yang aktif. Nah, kalau dirubah menjadi pasif yaitu a meal is cooked by Hanif. Oke, berarti jadinya makanan dimasak oleh Hanif. Nah, itu how to make passive voice. Lalu, bagaimana nih cara membuat passive voice? Oke, sebelum kita membuat active voice, kita rubah menjadi passive voice, kita harus tahu dulu nih, teman-teman, tenses apa yang ingin kita gunakan. Nah, untuk tahu tensesnya, kita harus tahu dulu, harus analisis dulu, mana subjek, mana verb, dan mana itu objeknya. Karena apa? Karena penggunaan tenses ini nanti yang akan sangat mempengaruhi dalam pembuatan passive voice. Nah, tenses itu apa aja sih? Di sini saya akan merangkum tenses menjadi 5. Yang pertama, ada simple present tense. Nah, simple present tense ini mempunyai ciri di mana verbnya itu ada tambahan es-nya. Yang kedua, simple past. Simple past mempunyai ciri dia verbnya memakai verb to. Kalau regular verb dia akan ditambahkan dengan ed. Nah, sedangkan yang ketiga, present continuous tense. Nah, dia ini menggunakan verb ing. Dan yang keempat, present perfect tense. Maka cirinya ada kata have atau has. Kemudian diikuti dengan verb 3. Oke, yang terakhir yaitu yang kelima, ada future tense. Nah, biasanya di future tense ini ada ciri-cirinya yaitu kata will. Lalu bagaimana sih mengubah kalimat aktif ini menjadi kalimat pasif? Nah, kita akan bahas satu-satu dulu ya. Kita ambil dulu contoh yang pertama dari simple present tense. Nah, simple present tense menggunakan to be-nya yaitu is, are. Nah, ditambahkan dengan verb 3. Example, my sister buys some books. Nah, buys merupakan verb. My sister sebelum verb namanya subjek, dan some books itu kata setelah verb namanya adalah objek. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Cara mengubahnya gampang. Some books-nya kita pindahin aja ke depan, sedangkan my sister kita pindahin ke belakang. Nah, some books ini to be-nya apa sih? Some books itu kan lebih dari satu. Ya, kalau lebih dari satu, maka to be-nya adalah are. Kemudian diikuti dengan verb 3-nya di buys. Nah, verb 3-nya apa nih? Yaitu bought.
kemudian diikuti dengan by. Nah, inilah kunci pentingnya, yaitu are booked by. Jadi kalimat yang pasifnya tadi menjadi kalimat yaitu some books are booked by my sister. Oke, apakah sampai di sini teman-teman sudah paham? Oke, kita ke slide selanjutnya. Dari sini bisa kita simpulkan nih, untuk kalimat aktifnya simple present itu terdiri dari subject plus verb tambah s plus object. Nah, sedangkan kalimat pasifnya object plus is, are plus verb 3 plus by plus subject. Nah, sekarang kita akan membahas yang kedua, yaitu simple past tense. Nah, ini nih menggunakan to be-nya, yaitu was atau were. Example, Mr. Ani cooked fried rice. Nah, Mr. Ani sebagai subjek, cooked sebagai verb, dan fried rice adalah objeknya. Bagaimana cara mengubahnya? Seperti tadi, objeknya kita pindahin aja ke depan, Mr. Ani kita pindahin ke belakang, kemudian diikuti dengan to be-nya fried rice. Jadi fried rice itu kan hanya satu ya, jadi kita berarti menggunakan kata was. Kemudian verb 3-nya dari cook ditambahkan dengan by. Jadinya fried rice was cooked by my sister Ani. Nah, berarti yang tadinya Mr. Ani cook fried rice menjadi, ketika kita rubah menjadi kalimat pasif, kalimatnya menjadi begini. Fried rice was cooked by Mr. Ani. Sampai di sini kira-kira teman-teman sudah paham? Oke, dari sini bisa kita simpulkan jika kalimat aktif untuk simple past adalah subject plus verb to plus object. Sedangkan pasif adalah yang awalnya objek di belakang kita pindahkan ke depan. Nah, object plus was atau were plus verb 3 plus by plus subject. Next, lalu kita lanjut ke present perfect. Nah, present perfect ini dia menggunakan to be-nya been. Contoh kalimatnya yaitu the boy has broken the window. Nah, the boy di sini kan merupakan subjek, has broken merupakan verbnya, dan the window merupakan objek. Cara pindahnya masih seperti tadi. The window kita pindahkan ke depan, the boy kita pindahkan ke belakang. Kita tulis lagi the windows karena dia hanya satu, makanya pakai has. Kemudian kita tambahkan dengan been. Nah, kemudian lagi ditambahkan dengan verb 3-nya dan juga by. Jadinya adalah the window has been broken by the boy. Nah, kita simpulkan di sini kalimat aktifnya present perfect ialah subject plus has atau have plus verb to plus object. Nah, untuk pasifnya adalah object plus has atau have plus been plus verb 3 plus object. Nah, selanjutnya present continuous. Ini digunakan to be-nya adalah been. Example, Rian is reading an article. Rian sebagai subjek, is reading verb-nya, dan artikel merupakan objeknya. Kalau kita ubah, artikel kita taruh di depan, Rian kita taruh di belakang, kemudian is tetap. Lalu kita tambahkan dengan being. Kemudian kita ubah writing-nya menjadi written. Nah, lalu ditambahkan dengan by. Nah, jadi kalimat pasifnya yaitu an article is being written by Rian. Oke, teman-teman, apakah sudah paham sampai di sini? Oke, kalau sudah paham, kita ke slide selanjutnya. Kita simpulkan untuk kalimat present continuous, aktifnya adalah subject plus is, atau are plus verb ing plus object. Sedangkan untuk kalimat pasifnya adalah object plus is, are plus being plus verb 3 plus by plus subject. Oke, yang terakhir yaitu future tense. Nah, future tense ini contohnya we will make a fried rice. Artinya kami akan membuat nasi goreng.
dan kita rubah menjadi pasif, yaitu jadinya a fried rice will be made by us. Nah, artinya nasi goreng akan dibuat oleh kami. Nah, dapat kita simpulkan kalau kalimat aktif yaitu subject plus will plus verb 1 plus object. Nah, untuk pasifnya yaitu subject plus will plus be plus verb 3 plus by plus object. Oke, selanjutnya kita ke conclusionnya dari yang simple present sampai future tense. Oke, yang simple present active voice-nya yaitu Rian writes an article. Nah, ketika dirubah menjadi passive voice menjadi an article is written by Rian. Oke, yang kedua yaitu simple past. Nah, simple past ini kalimat aktifnya yaitu Rian wrote an article. Nah, kalimat pasifnya an article was written by Rian. Oke, selanjutnya yang present continuous. Nah, kalimatnya yang aktif yaitu Rian is writing an article. Nah, kalau kalimat pasifnya an article is being written by Rian. Selanjutnya present perfect. Nah, kalimatnya Rian has written an article. Pasifnya an article has been written by Rian. Oke, yang terakhir yaitu future tense. Kalimat aktifnya ialah Rian will write an article. Nah, kalimat pasifnya an article will be written by Rian. Oke, Friends, that's enough video material about active voice and passive voice from me. I hope what I say is as full for all of us. Oke teman-teman, cukup sekian video materi tentang active voice dan passive voice ini dari aku. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Dan aku di sini meminta maaf jika ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.